Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 761. Setelah mencobanya beberapa kali, Lian berhenti, terutama karena metode menyuntikkan energi nyata ke dalam harta Buddha yang digunakan ini sangat memakan waktu, dan dia akan menjadi tak tertahankan setelah berkali-kali. Baik Vajra maupun palu kayu merupakan senjata lempar, namun Vajra memiliki satu kekurangan, yaitu tidak mengeluarkan cahaya apapun saat menggunakan metode pernapasan Buddhis. Dalam hal ini, kemungkinan ditemukan oleh musuh terlebih dahulu berkurang, dan dapat digunakan sebagai senjata tersembunyi. Bayangkan saja, musuh tiba-tiba dihantam benda seberat ratusan bahkan ribuan kilogram yang bikin heboh. Dalam pertempuran di masa depan, Vajra pasti akan menjadi senjata pembunuh. Setelah mendapatkan Vajra, Ang Li melepaskan ide untuk menggunakan palu kayu sebagai senjata lempar. Alasannya sangat sederhana, jika palu kayu dan ikan kayu digunakan secara bersamaan maka efeknya akan besar dan area kehancurannya akan sangat luas. Satu-satunya penyesalan adalah menggunakan palu kayu dan ikan kayu untuk menyerang pada saat yang sama akan menghabiskan lebih banyak energi secara eksponensial, dan frekuensi penggunaannya sangat terbatas. Jika kumpulan harta Buddha ini dapat ditiadakan, Lian akan menggunakannya sesedikit mungkin dan hanya mengeluarkannya jika dipaksa. Setelah menjatuhkan formasi pertahanan, Lian berkemas dan bersiap untuk mengungsi, tapi kemudian suara pertempuran menarik perhatiannya. Seorang pria berwajah muram yang bersembunyi di balik jubah hitam sedang berlari mati-matian di dalam hutan, dan di belakangnya ada seorang gadis yang mengenakan pakaian short game dan memegang pedang merah di tangannya. Gadis itu memiliki sanggul dan wajah baby face, dia sangat manis dan sepertinya dia baru berusia 12 atau 13 tahun. Meskipun usianya masih muda, keterampilan tubuh gadis itu tidak rendah sama sekali. Dia setidaknya memiliki level seniman bela diri tingkat 5. Jika tidak, dia tidak akan mampu mengejar pria berjubah hitam di depannya. Penyihir, hentikan. Gadis itu mencicit dan membuang pedang merah itu. Ah! Pria berjubah hitam itu tidak siap dan lengan kirinya terluka oleh pedang kecil, dan dia terpaksa berhenti. Lian kebetulan berada di dekatnya dan melihat pemandangan di depannya. Mendengar gadis itu memanggil orang lain dengan sebutan penyihir, Lian menyimpulkan bahwa pria berjubah hitam itu adalah seorang penyihir, namun dia hanya ingin tahu tentang identitas gadis itu. Di usia muda, dia memiliki budidaya seni bela diri tingkat kelima. Bakat ini mungkin lebih tinggi dari miliknya, dan dia telah diajar oleh guru-guru terkenal, jika tidak, dia tidak akan mencapai prestasi seperti itu. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh para penyihir dan iblis, Lian semakin bingung. Seberapa besar kebencian gadis itu terhadap penyihir itu? Hah! Lian menghela nafas. Pedang kecil yang dilempar gadis itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, berbalik dan terbang kembali ke tangan gadis itu. Ilmu pedang. Tanda seru. Lian diam-diam bergumam di dalam hatinya bahwa mengayunkan pedang dengan energi sejati jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang seniman bela diri, bahkan seorang seniman bela diri yang kuat pun tidak bisa melakukannya. Tak lama kemudian, Ang Li menemukan rahasianya. Ternyata gadis itu sedang memegang benang perak di tangannya, dan ujung benang perak yang lain diikatkan pada gagang pedang kecil itu. Pedang kecil yang terbang keluar setelah ditarik sedikit ditarik dengan paksa dan secara alami terbang kembali. Karena kawat peraknya terlalu kecil, Lian tidak langsung menyadarinya sebelumnya. Adegan ini memberi petunjuk pada Ang Li. Vajra adalah senjata lempar. Jika dilempar dan tidak diambil tepat waktu, maka akan direnggut oleh musuh. Jika dikendalikan dengan cara yang sama, Ki dapat dengan cepat menarik kembali Vajra, mengurangi risiko direnggut oleh musuh. Berpikir dalam benaknya, Lian diam-diam membuat keputusan untuk pergi ke pasar gelap setelah pergi dari sini untuk melihat apakah dia dapat menemukan harta karun serupa. Sambil memikirkannya, gadis itu bertukar 4 atau 5 gerakan dengan penyihir dan iblis. Dilihat dari situasi serangannya, gadis itu lebih unggul, dan metode penyihir dan iblis sepenuhnya ditekan olehnya. Tidak heran dia lari menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Ilmu pedang gadis itu luar biasa, kecepatannya tidak secepat pedang cahaya mengalir yang disebutkan oleh Ang Li, tapi kekuatannya sangat kuat. Lian menatap ilmu pedang gadis itu dengan kelopak matanya sedikit gelap, merasakan deja vu. Setelah beberapa gerakan, iblis penyihir kalah dan bahunya ditusuk dengan pedang kecil. Lian melihat gadis itu jelas-jelas belum berpengalaman melawan musuh, mungkin karena dia baru saja lolos dari pengalaman melarikan diri dari tuannya. Pedang barusan bisa dengan jelas menembus jantung lawan, tapi dia menyimpang sedikit di ujungnya dan hanya menembus bahu. Meski begitu, efektivitas tempur penyihir iblis sangat berkurang, dan dia terbungkus dalam bayangan pedang dan tidak dapat melarikan diri. Penyihir, menderita kematian, teriak gadis itu. Lian menghela nafas pelan ketika mendengar ini. Diperkirakan gadis itu belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, jadi dia tidak bisa melupakan sifat jahat dalam membunuh seseorang untuk pertama kalinya, pada akhirnya, dia hanya akan menyakiti orang lain. Melihat ini, Lian tidak berniat untuk terus membaca. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan tekanan menghampirinya. Menguasai. Lian melepaskan gagasan untuk pergi dalam sekejap dan segera menggunakan teknik nafas naga untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Berhenti. Gadis berambut kuning, kamu berani menyakiti pelayan penyihirku. Apakah kamu lelah hidup? Dengan teriakan nyaring, sosok yang terbungkus kabut hitam turun dari langit. Gadis itu terkejut, buru-buru mundur dan menghunus pedang kecil di tangannya. Kapan? Pedang kecil itu mengeluarkan suara benturan di kabut hitam, dan kemudian terbang kembali ke arah gadis itu saat kawat peraknya ditarik. Hah!
Teriakan lembut keluar dari kabut gelap, lalu dia berkhotbah. Hong Lijian, apakah kamu dari keluarga Nian? Kangen rumah. Hati Lian tergerak, dan matanya kembali tertuju pada gadis itu. Tidak banyak orang yang bermarga Nian di dunia ini. Saya mendapatkan keterampilan membelah bayangan dari Nian Seng. Saya selalu bersyukur dalam hati dan ingin mencari keturunan keluarga Nian. Gadis di depanku juga memiliki nama keluarga Nian, jadi dia mungkin ada hubungannya dengan Nian Seng. Ya, namaku Nian Yu. Teriak gadis itu dengan dagu terangkat. Lian terdiam beberapa saat, diam-diam mengira gadis itu tidak berpengalaman melawan musuh, dan identitasnya ditipu oleh lawan hanya dengan satu kalimat. Namun, karena pihak lain berasal dari keluarga Nian, kemungkinan besar dia ada hubungannya dengan Nian Seng. Memikirkan hal ini, Lian, yang awalnya tidak berniat ikut campur, mengalihkan perhatiannya ke tangan kabut hitam, dan di saat yang sama, Vajra juga dipegang di tangannya. Tekanan yang dibawa oleh pengunjung ke Lian sangat besar. Selain itu, pihak lain memindahkan penyihir asli sebagai pelayan penyihir. Oleh karena itu, Ang Li harus menggunakan Vajra untuk menghadapi musuh agar dia bisa segera pergi dari sini. Cek, cek. Dengan tawa yang aneh, kabut hitam menghilang, memperlihatkan seorang pria berusia 30-an. Ketika Lian melihat pria ini, hatinya tenggelam, dan dia menemukan bahwa pria itu agak mirip dengan Wu Mo yang mati di tangannya. Kamu sangat merindukan keluargamu, jadi tidak adil mati di tanganku hari ini, Wu Chong, kata pria itu sambil mencibir di punggungnya, tangannya di belakang punggung. Wu Chong. Lian diam-diam mengeluh, orang ini bernama Wu Chong, jadi siapa dia jika dia bukan kakak tertua Wu Mo? Pembunuhan Wu Mo terhadap pejuang kuat di alam bela diri tampak seperti lelucon, dan kakak laki-lakinya Wu Chong secara alami lebih kuat. Kamu ingin membunuhku? Wajah Nian Yu menegang, dan pedang kecil di tangannya sedikit bergetar. Wu Chong mendengus dingin dan berkata, kenapa, kamu masih ingin mengancamku dengan tuanmu atau orang lain? Bab 762. Wajah Nian Yu sedikit merah. Dia sebenarnya berencana untuk memberitahukan nama guru atau anggota keluarganya tadi, tapi ketika pihak lain mengatakannya, dia mengertakkan gigi dan menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Huff, bagaimana mungkin aku, Nian Yu, melakukan hal membosankan seperti itu? Namamu Wu Chong, kan? Kebetulan kamu juga anggota klan Wu, jadi ayo mati bersama di tanganku, Nian Yu. Petik 2. Nian Yu berteriak dengan sedikit keras kepala. Ketika Wu Chong mendengar ini, dia tidak marah tetapi tersenyum. Seorang gadis berambut kuning yang tidak mengetahui ketinggian dunia berani mengatakan kata-kata besar seperti itu di hadapanku, Wu Chong. Bagus. Hari ini saya akan mengajak gurumu dan memberimu pelajaran, dan memberitahumu apa artinya ada surga di luar dunia dan ada orang di luar dunia. Petik 2. Kamu juga pantas mendapatkannya. Nian Yu mencibir, tapi wajahnya menjadi gelap, mengetahui kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Wu Chong. Wu Chong mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya, dan meraih Nian Yu dengan satu telapak tangan. Suara, teriakan. Kabut hitam muncul dan langsung mengembun menjadi telapak tangan hitam setinggi manusia di udara, mendatangi Nian Yu dengan kekuatan kursif. Wajah Nian Yu menjadi lebih suram lagi, dan saat dia mundur, dia melambaikan pedang kecil di tangannya, mengubahnya menjadi hujan pedang di seluruh langit. Rencana kecil. Wu Chong mendengus jijik, mengabaikan hujan pedang di langit, dan terus meraihnya dengan tangan hitam besarnya. Alis Nian Yu menegang, dan dia terlihat sedikit malu, tapi dia tetap membuat gerakan pedang. Dalam sekejap, hujan pedang di langit berubah menjadi bunga pedang, mengelilingi tangan hitam besar itu. Segera setelah itu terjadi ledakan, dan bunga pedang itu meledak seperti bom. Wu Chong terlihat sedikit tegang sampai sekarang, dan berteriak dengan sedikit amarah, gadis berambut kuning, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saat dia berbicara, kabut hitam berkumpul dan bergegas menuju tangan hitam yang kental dan asli. Dalam sekejap mata, tangan hitam yang rusak karena bunga pedang tidak hanya diperbaiki, tetapi ukurannya juga membesar 2 kali lipat. Wajah Nian Yu pucat. Jelas sekali bahwa teknik ledakan bunga pedang telah berdampak besar padanya, dan dia hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat bunga pedang terakhir meledak, Nian Yu tidak lagi ragu-ragu dan mencoba yang terbaik untuk mundur. Mendengus. Wu Chong mendengus dingin, dia tidak tahu teknik rahasia apa yang dia gunakan. Tangan hitam besar itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, tangan itu sudah tergantung di atas kepala Nian Yu. Wajah bayi Nian Yu pucat dan tidak berwarna, dan matanya sangat suram. Melihat tangan hitam besar itu akan hancur, Nian Yu tiba-tiba meraih ke bawah lehernya dan meraih segenggam, dan sebuah liontin perak muncul di tangannya. Tanpa ragu sedikit pun, Nian Yu melambaikan tangannya dan menjatuhkan liontin yang jatuh itu ke arah hitam. Tetesan perak itu meledak dengan cahaya perak besar, langsung menelan hitam yang jatuh, dan kemudian tanpa melambat sama sekali, ia menyerang Wu Chong dari belakang. Wu Chong tampaknya sangat tabu tentang hal ini, jadi dia tidak mengambil tindakan keras, tetapi menghindar. Cahaya perak berubah menjadi layar dan menghilang. Kecuali menghancurkan tangan hitamnya, itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada orang lain. Kondisi Nian Yu sangat buruk, tubuhnya bergoyang dan mulutnya masih merah, seolah-olah menderita luka dalam. Gadis berambut kuning, aku ingin melihat berapa banyak metode penyelamatan nyawa yang kamu miliki. Wu Chong mendengus dengan amarah yang tersembunyi, mengepalkan telapak tangannya, dan memukul Nian Yu. Tinju hitam seukuran wastafel menghantam Nian Yu seperti bola meriam. Kelihatannya jauh lebih lemah dibandingkan telapak tangan hitam tadi, tapi nyatanya kekuatannya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Nian Yu berdiri di sana dan menyaksikan serangan tinju hitam itu. Tiba-tiba sosoknya menjadi tidak penting, bergerak seperti bayangan air, dan 3 sosok buram muncul, berlari ke 3 arah berbeda.
Teknik membelah bayangan. Tidak, ini sedikit berbeda. Lian, yang bersembunyi di kegelapan, bergumam di dalam hatinya, merasa lebih yakin bahwa Nian Yu adalah keturunan Nian Sheng. Pada saat yang sama, Wu Chong mendengus dengan nada menghina, kamu ingin membuatku bingung hanya dengan teknik hantu. Bang! Tangan hitam itu tiba-tiba meledak, terbelah menjadi 3 kabut hitam dan masing-masing menyerang 3 hantu. Puff, puff. 2 hantu pertama meledak seperti balon setelah dipukul, tapi hantu terakhir menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Jika dia langsung terkena tinju hitam itu, Nian Yu mungkin tidak akan selamat. Tapi ketika tinju hitam itu berubah menjadi 3 kabut hitam, kekuatannya terbagi rata menjadi 3 bagian, dan dia hampir tidak bisa menahannya. Namun, Nian Yu juga terluka parah saat ini dan jatuh ke tanah tidak dapat bangun untuk beberapa saat. Wu Chong tidak menaruh simpati padanya, dan ingin memberikan pukulan terakhir pada Nian Yu segera setelah dia bergerak. Hah! Wu Zhan tiba-tiba menghela nafas, ekspresinya berubah, dan dia melihat ke belakang. Sebuah bintang emas menghantam, tetapi Wu Chong tidak bisa mengelak dan terkena pukulan di bahunya. Bang! Wu Chong berubah menjadi kabut hitam dan mundur dengan cepat. Setelah dia mengembun menjadi bentuk manusia lagi, dia tampak terluka, dan kemudian dia melihat dengan jelas bahwa yang memukulnya adalah Vajra. Harta karun Buddha. Mata Wu Chong sedikit cerah, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikan harta Buddha ini, karena lampu hijau segera menyusul. Nak, kamu sedang mencari kematian. Lengan kanan Wu Chong langsung berubah menjadi iblis, melebar beberapa kali dan ditutupi lapisan sisik, dan dia meraih lampu hijau. Bas! Lampu hijau mengenai lengan dan mengeluarkan suara aneh. Setelah memperlihatkan bentuk aslinya, itu adalah pedang hijau lembut. Wu Chong mengabaikan pedang lembut itu dan terus menyerang ke depan dengan tangan kanannya yang iblis, menyerang pemuda yang memegang pedang lembut itu. Engah! Tangan kanan iblis Wu Chong dengan jelas menjatuhkan lawannya, tapi rasanya seperti menghantam kehampaan tanpa fokus. Pria yang memegang pedang lembut itu menghilang ke udara segera setelah mendarat. Ilusi. Wu Chong berteriak kaget karena dia melihat sosok yang sama persis di sisi lain mengambil Vajra yang telah menyerangnya sebelumnya. Tidak, ini bukan teknik hantu, ini teknik bayangan terbelah. Ekspresi Wu Chong berubah lagi, dan ketika dia melihat sosok lain, dia berlari, mengambil Nian Yu dan melarikan diri. Jika itu adalah teknik hantu, hanya satu yang merupakan tubuh utama, dan mereka tidak dapat melakukan tindakan sekarang. Hanya teknik bayangan, yang lebih maju dari teknik pantom, yang dapat melakukan ini. Puan muda, apakah Anda ingin mengejar saya? Pelayan penyihir yang terluka dan tidak berbicara bertanya dengan hati-hati. Mengejar. Pihak lain adalah seorang master, dan dia juga memiliki harta Buddha. Jika ini hanya jebakan, dan ada anggota keluarga Nian lainnya di sini, mengirim mereka ke sana hanya akan menyebabkan kematian. Petik 2. Saat Wu Chong berbicara, lengan kanannya yang dirasuki setan perlahan-lahan kembali normal. Budak tua, aku mengerti. Pelayan penyihir itu menundukkan kepalanya dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Wu Chong berdiri di sana sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan akhirnya bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka teknik membelah bayangan keluarga Nian muncul lagi. Sepertinya masalah ini harus segera dilaporkan kepada leluhur. Mungkin. Setelah mengatakan itu, Wu Chong berubah menjadi kabut hitam dan pergi saat dia datang, dan pelayan penyihir juga pergi. Dia bahkan tidak mengejarnya. Lian diam-diam mengira dia beruntung dan menyingkirkan palu kayu dan ikan kayu yang diam-diam dia pegang di tangannya. Bab 763. Pusat kota Los Angeles, apartemen Grace. Apartemen itu sepertinya sudah ditinggalkan, dan rumahnya ditutupi lapisan abu-abu tebal, terlihat Grace belum pernah kembali ke sini sejak terakhir kali dia pergi. Pemandangan di dalam rumah masih sama seperti sebelumnya. Ang Li tidak bisa tidak memikirkan semua hal yang dialami saat pertama kali tiba di Los Angeles, dan dia merasakan rasa haru di dalam hatinya. Daripada langsung kembali ke koran Sanling, Lian memilih datang ke sini bukan karena nostalgia, tapi karena ada ekor kecil di belakangnya. Nian Yu lah yang dia selamatkan dari Wu Chong. Dia datang untuk menyelamatkan Nian Yu hanya karena dia berterima kasih kepada Nian Sheng karena telah mengajarinya. Siapa sangka gadis kecil ini akan menikamkan pedang di lehernya begitu dia bangun, seolah ingin membalas kebaikan dengan balas dendam. Mengapa kamu mengetahui teknik pemisahan bayangan kami yang telah lama hilang? Siapa kamu? Jangan bilang nama belakangmu Nian, aku kenal semua orang di keluarga Nian. Petik 2. Nian Yu berkata dengan wajah serius, Lian akan menggorok lehernya dengan pedang jika dia tidak menjawab pertanyaannya. Lian menghela nafas pelan dan berkata, Nak, apakah ini caramu membalas kebaikan karena menyelamatkan hidupmu? Wajah Nian Yu memerah, teringat jika Lian tidak datang untuk menyelamatkan, dia akan mati secara tragis di tangan Wu Chong. Setelah ragu-ragu sejenak, Nian Yu merasa gugup dan berkata dengan dingin, saya akan membalas anugerah penyelamatan hidup Anda, tetapi sebaiknya Anda menjelaskannya kepada saya terlebih dahulu, jika tidak saya akan membunuh Anda. Bagaimana kamu bisa membalas budi karena menyelamatkan hidupmu jika kamu membunuhku? Lian bercanda. Aku. Wajah Nian Yu memerah ketika diberitahu hal ini. Dia mengertakkan gigi tetapi mengangkat lehernya dan berbicara lagi. Jangan khawatir. Aku punya caraku sendiri. Kalau tidak, skenario terburuknya adalah aku akan mengembalikan hidupku padamu. Gadis kecil itu sangat keras kepala. Lian bergumam di dalam hatinya. Dia tidak terbiasa dibicarakan oleh orang lain, jadi dia memanfaatkan gangguan gadis kecil itu dan menjauh dari pedang lawan dengan langkah halus. Teknik membelah bayangan, saya tidak pernah bilang saya tahu teknik membelah bayangan. Jika yang Anda maksud adalah gerakan tadi, itu disebut langkah Piao Miao. Selama kecepatannya cukup cepat, itu akan menghasilkan bayangan sisa.
Lian membuka mulutnya dan berkata bahwa dia tidak akan mengakui apapun dengan mudah sebelum mengetahui identitas pihak lain. Nian Yu kaget saat melihat Lian lepas dari pedangnya dengan mudah. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Lian, dia menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, "Tidak, gerakan yang baru saja kamu lakukan itu memang luar biasa, tapi tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Nian kami. Teknik bayangan jauh lebih rendah daripada teknik pantom." "Apa teknik hantu itu?" Lian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengira Nian Yu pernah menggunakan teknik 1 lawan 3. Nian Yu mengerutkan kening, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bisa mendapatkan kabar apapun dari Lian. Setelah memikirkannya, Nian Yu akhirnya mengambil keputusan dan menjelaskan kepada Lian apa itu teknik hantu. Begitu Lian mendengarnya, dia mengerti bahwa teknik hantu hanyalah seperangkat teknik gerakan yang berasal dari teknik bayangan terbelah. Ini dapat dianggap sebagai versi sederhana dari teknik bayangan terbelah, dan efek serta kekuatannya secara alami sangat besar berkurang. Dari asal-muasal teknik pantom dan split shadow, sudah dipastikan bahwa Nian Yu adalah keturunan Nian Sheng. Nian Yu sepertinya takut Lian tidak mempercayainya, maka ia mengeluarkan token giok dari pelukannya. Tablet giok ini memiliki bentuk yang unik, pola di sekelilingnya terlihat seperti semacam totem, dengan ukiran kata Nian di tengahnya seperti naga terbang dan burung phoenix. Lian pernah melihat plakat giok yang sama dari Nian Sheng, hanya saja yang di Nian Sheng jauh lebih besar daripada yang di depannya. Plakat itu digantung di pinggang, dan giok itu berwarna kuning antik. Tampaknya ukuran dan warna plakat giok digunakan untuk membedakan status orang yang memakainya dalam keluarga Nian. Dengan plakat giok ini, tidak ada keraguan lagi bahwa Nian Yu memang merupakan keturunan Nian Sheng. Mengenai Nian Sheng, Lian belum berencana memberitahu Nian Yu untuk saat ini. Lagi pula, bahkan Lian sendiri tidak tahu apakah Nian Sheng sudah mati atau masih hidup. Namun, saya mengetahui dari Nian Yu bahwa teknik pemisahan bayangan keluarga Nian telah hilang setidaknya selama 100 tahun. Dengan kata lain, Nian Sheng adalah sosok dari 100 tahun yang lalu. Dalam hal umur manusia, 9 dari 10 Nian Sheng telah hilang. Namun, segala sesuatunya tidak mutlak. Bukankah King Kong masih hidup dan sehat sekarang? Hal ini terkait dengan konsumsi buah kiwi dalam jumlah besar oleh King Kong sehingga menyebabkan umurnya jauh lebih lama dibandingkan dengan buah kiwi sejenisnya. Jika Nian Sheng mengonsumsi buah kiwi yang dapat memperpanjang umur panjang, secara alami ia akan dapat hidup hingga hari ini. Saat bersama Nian Sheng tidak membicarakan identitasnya, ia hanya meminta Lian untuk tidak mengatakan bahwa ia mengenalnya dengan mudah, agar tidak mengundang kematian. Oleh karena itu, Lian tidak menyebutkan kemunculan Nian Sheng kepada Nian Yu. Mengenai bagaimana dia mempelajari teknik pemisahan bayangan, Ang Li mengarang cerita acak, mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja jatuh dari tebing, menemukan sebuah gua kuno, dan menemukan sebuah buku rahasia di dalamnya, dan kemudian mempelajari teknik pemisahan bayangan. Cerita kuno seperti itu sepenuhnya bertipe novel. Siapa sangka Nian Yu tidak akan ragu setelah mendengarkannya. "Yah, sepertinya gua yang kamu sebutkan itu pernah dihuni oleh salah satu nenek moyangku. Saya tidak tahu kecelakaan apa yang terjadi pada leluhur ini, jadi dia menyembunyikan teknik bayangan seni bela diri paling berharga keluarga Nian saya di sana." Petik 2. Nian Yu menganalisanya dengan serius. Lian terdiam beberapa saat. Betapa naifnya gadis ini hingga mempercayai cerita seperti itu. "Saudara Li, karena kamu berhasil menemukan gua tempat tinggal nenek moyangku dan mendapatkan rahasia teknik membelah bayangan, kamu dianggap bernasib sama dengan keluarga Nian kami. Teknik pemisahan bayangan sangat sulit untuk dipelajari, tetapi Anda sebenarnya dapat mempelajarinya, yang menunjukkan bahwa pemahaman dan bakat seni bela diri Anda sangat kuat." Nian Yu terus berkhotbah. "Bagaimana saya bisa begitu tanggap? Jika saya tidak menemukan Nian Sheng yang menyebarkannya dari mulut ke mulut dan hanya menerima satu buku rahasia, akan sulit untuk mempelajarinya bahkan setelah 10 tahun berusaha." Lian bergumam di dalam hatinya, menyesali bahwa teknik pemisahan bayangan ini sangat sulit dipelajari, tapi dia juga melihat ada sesuatu dalam kata-kata Nian Yu. "Gadis kecil, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak suka bertele-tele." Nian Yu menggigit bibirnya dengan ringan dan akhirnya berkata, "Saudara Li, bisakah kamu memberikan teknik pemisahan bayangan kepadaku?" Seolah-olah dia takut Lian akan berbeda, dia terus berbicara setelah jeda sebentar. "Jika kamu bersedia mewariskan teknik pemisahan bayangan kepadaku, aku akan menyetujui syarat apapun. Termasuk tubuhmu." Lian memandang Nian Yu ke samping dengan tatapan yang sangat jahat. Nian Yu sangat marah ketika mendengar ini, dan kemudian dia kehilangan semua kesombongannya dan berkata tanpa daya, "Saudara Li, teknik pemisahan bayangan adalah harta yang hilang dari keluarga Nian kami. Saya rela mengorbankan diri saya untuk mendapatkannya kembali. Namun, kakak Li, aku masih muda, bisakah kamu menunggu sampai aku dewasa? Gadis kecil, apa yang kamu pikirkan? Bisakah pikiranmu menjadi lebih sehat?" Lian tidak menunggu pihak lain selesai berbicara, lalu menjentikkan dahinya dengan jarinya. "Wah, Saudara Li, kamu tidak menginginkanku." Nian Yu memandang Lian dengan bingung, merasa bahwa dia telah salah memahami sesuatu. Sejujurnya, Lian memang memiliki pemikiran jahat, seperti rencana membesarkan seorang gadis muda. Namun, pihak lain adalah keturunan Nian Sheng, jadi dia melepaskan ide ini. Bab 764. Kapan aku mengatakan itu? Namun, jika kamu benar-benar ingin mengabdikan dirimu, aku tidak akan menolak. Lian berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya. Wajah Nian Yu memerah karena malu. Dia buru-buru melindungi dadanya dengan tangannya dan bersembunyi di belakang. Setelah jeda sebentar, dia bertanya dengan penuh semangat. "Saudara Li, sebenarnya apa yang kamu ingin aku lakukan?"
Lian menjawab, jadilah pelayanku selama 1 tahun sampai kamu mempelajari teknik pemisahan bayangan. Menjadi pelayan selama 1 tahun. Nian Yu tampak sedikit terkejut. Lian mengangguk dan menjawab, ya, kebetulan saya kekurangan seseorang untuk menyajikan teh dan membersihkan rumah. Jika Anda benar-benar ingin belajar seni fotografi, tinggallah bersama saya untuk melakukan hal-hal ini. Ketika Nian Yu mendengar ini, dia tidak merasakan banyak perlawanan. Dari zaman kuno hingga sekarang, adalah hal biasa bagi orang untuk belajar keterampilan dari seorang master dan kemudian melakukan pekerjaan sambilan selama beberapa tahun. Selain itu adalah teknik pemisahan bayangan, harta karun keluarga Nian yang hilang, jadi Nian Yu tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Oke, aku berjanji padamu. Nian Yu mengangguk penuh semangat dan menjawab, sepertinya dia telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Lian sebenarnya tidak ingin Nian Yu menjadi pelayannya, dia hanya ingin menguji pikiran gadis kecil itu. Sedangkan untuk menyimpannya di sisi Anda selama setahun, sangat sulit untuk mempelajari teknik pemisahan bayangan. Butuh waktu 1 tahun bagi saya untuk mempelajarinya di bawah bimbingan pribadi Nian Seng. Hingga saat ini, saya masih belum bisa memahami sepenuhnya misterinya. Nian Yu ingin mempelajari teknik pemisahan bayangan dari dirinya sendiri, tapi itu hanya membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu, dunia ini benar-benar berbeda dengan pulau kecil tempat saya dulu tinggal dalam pengasingan. Nian Yu dapat mempelajari teknik membelah bayangan dalam 1 tahun, dan dia jelas merupakan seorang jenius di atas dirinya sendiri. Nian Yu cukup patuh. Setelah mengikuti Lian ke apartemen Grace, dia mulai membersihkan tanpa diminta. Meskipun usia Nian Yu masih muda, keterampilan bela dirinya memungkinkannya bergerak dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama hingga apartemennya terlihat baru. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Lian bertanya. Nian Yu melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, lingkungannya agak buruk, tapi jika Tuan bersedia tinggal di sini, maka saya akan tinggal di sini juga. Mengenai gelar, Master, Lian dan Nian Yu berdiskusi, menjelaskan bahwa dia hanya mengajari pihak lain teknik pemisahan bayangan, dan bukan seorang master dan magang. Siapa sangka Nian Yu adalah orang yang keras kepala, mengatakan bahwa seseorang yang memiliki karunia mengajar adalah seorang master, dan dia juga berbicara tentang banyak kebenaran besar tentang menjadi guru sehari dan menjadi ayah seumur hidup. Pada akhirnya, Lian menyadari bahwa dia sedang mencari masalah dengan mencoba berunding dengan Nian Yu yang keras kepala, dan keduanya akhirnya mencapai kesepakatan kompromi. Nian Yu dapat memanggil Lian Master saat tidak ada orang di sekitarnya, dan saudara Li saat ada orang di sekitarnya. Gulu. Perut Nian Yu tiba-tiba keroncongan, dan dia tersipu dan berkata, Tuan, saya baru saja melihat ke dapur, dan tidak ada yang bisa dimakan di sini. Yah, saya belum makan selama 2 hari. Tidak makan selama 2 hari. Lian tertawa kering dan menyadari bahwa Nian Yu tidak punya waktu untuk makan karena dia mengejar Wumo selama 2 hari terakhir, tetapi dia tidak punya uang sama sekali. Hal ini membuat Lian terdiam lagi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa Nian Yu telah menyelinap keluar dari rumahnya. Batuk. Lian terbatuk ringan dan berkata, karena kamu memanggilku Tuan, ayo pergi. Aku akan mentraktirmu hari ini. Kamu dapat memperoleh apapun yang kamu inginkan. Benarkah? Nian Yu melompat dengan gembira. Setengah jam kemudian, Lian merasa sedikit menyesal telah mengundang Nian Yu makan malam. Meski usianya masih muda, gadis ini sangat pandai makan dan memiliki nafsu makan yang lebih besar dibandingkan Lian. Tidak masalah hanya saja dia memiliki nafsu makan yang besar. Kuncinya adalah gadis ini adalah wanita muda yang manja. Dia sangat banyak bicara dan hanya makan dengan baik. Setelah keluar dari apartemen, saya membawa Lian dan berlari ke hotel bintang 5 terdekat. Tanpa melihat menunya, saya hanya melemparkannya ke pelayan dan berkata, beri saya salah satu yang di sini. Pelayan itu ketakutan sesaat, dan akhirnya menyajikan semua hidangan di menu di bawah instruksi Lian. Lian awalnya ingin menggigitnya, tapi Nian Yu dengan cepat menghabiskan setiap piringnya. Pada akhirnya, Lian harus memesan makanan murah lainnya yang disukainya. Nian Yu benar-benar makan satu, dan belum puas, ia memesan 2 porsi untuk masing-masing hidangan favoritnya. Makanan ini menghabiskan biaya puluhan ribu dolar bagi Lian. Meskipun Lian tidak lagi kekurangan uang setelah Xiao Yue menyerahkan koran Sanling kepada Lian, kebiasaan berhemat yang ia kembangkan sejak kecil masih ada, dan hatinya sakit saat membayar. Gadis kecil, kamu pandai makan, apakah kamu tidak takut tidak bisa menikah di masa depan? Lian berkata dengan mata terbelalak. Nian Yu berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu bahkan tidak dapat mendukungku, mengapa aku harus menikah dengan pria seperti itu? Lian terdiam beberapa saat. Awalnya, aku ingin membeli mie instan untuk dimakan bersama Nian Yu, tapi sekarang sepertinya gadis ini tidak mau makan junk food sama sekali. Lian merasa tertekan lagi ketika dia mengira gadis ini akan tinggal bersamanya selama setahun, dan biaya makan saja akan menjadi pengeluaran yang sangat besar. Kamu kembali dulu, ada sesuatu yang ingin aku selesaikan, kata Lian dan ingin menyuruh gadis itu pergi. Tidak, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Bukankah aku pelayanmu? Tentu saja aku harus mengikutimu sepanjang waktu dan membawakanmu teh dan air. Nian Yu sepertinya takut Lian akan meninggalkannya dan melarikan diri, jadi dia hanya melingkarkan tangannya di lengan Lian dan berpegangan. Sajikan saya dengan teh dan air. Lian segera memutar matanya pada Nian Yu. Saat kamu sedang makan buku tadi, kamu bahkan tidak meninggalkan seteguk sup untukku. Sebaliknya, aku takut kamu akan tersedak, jadi aku menuangkan air beberapa kali-kali. Cepat lepaskan. Ini Amerika Serikat. Jika orang mengira aku menculik seorang gadis muda, aku akan masuk penjara. Lian tidak ingin mengalami bencana yang tidak perlu.
Nian Yu tanpa malu-malu memeluk Lian dan berkata, aku tidak akan melepaskannya kecuali kamu berjanji untuk membawaku bersamamu. Aku benar-benar berhutang budi padamu dalam hidupku yang terakhir. Lian tidak bisa berkata-kata. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia merasa bahwa dia belum menemukan seorang pelayan, tetapi seorang leluhur. Lupakan saja, siapa yang membuatku berhutang budi pada Nian Seng. Lian menelan rasa sakitnya dan hanya setuju untuk membawa gadis kecil yang lengket ini bersamanya. Saudaraku, kamu mau kemana? Toilet, apakah kamu mau ikut denganku? Bah, kamu bajingan besar. Setengah jam kemudian, Lian membawa Nian Yu ke pasar gelap bawah tanah. Tentu saja, keduanya menyamar agar tidak dikenali. Tujuan utama datang ke pasar gelap adalah untuk membeli barang-barang yang mirip dengan benang perak Nian Yu, sehingga bisa digunakan untuk memulihkan Vajra. Bukannya Lian tidak berpikir untuk mengambil benang perak dari tangan Nian Yu secara langsung, dia hanya merasa bahwa sejak dia belajar dari Nian Seng, dia adalah yang lebih tua dari Nian Yu. Bagaimana dia bisa mengambil sesuatu dari seorang junior? Adapun benang sutra yang awalnya dimiliki Lian di tubuhnya yang lebih tajam dari pisau, terlalu pendek dan harus ditinggalkan, jika tidak, kawat logam semacam itu akan menjadi barang yang cocok. Begitu dia memasuki pasar gelap, Lian langsung pergi ke supermarket senjata yang sering dia kunjungi. Ada berbagai macam peralatan di sana, jadi dia harus bisa membeli barang yang sesuai. Bersambung.